Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dinda Rohmatul Maulidah. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang cara mengantisipasi kegiatan bullying. Nah, teman-teman, menurut Komnas HAM, bullying diartikan suatu bentuk kekerasan baik fisik maupun psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri, dan dalam situasi tersebut ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang, membuat orang itu tertekan, trauma, depresi, serta tidak berdaya. Yang artinya di sini bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa dari korbannya dengan tujuan untuk menyakiti, dan hal tersebut dilakukan secara terus-menerus. Oke, di sini menurut Ariesto, salah satu seorang pakar atau para ahlinya, disebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya bullying itu ada 6. Yang pertama, karena keluarga sendiri. Misalnya, si orang tua ini terus-menerus mengekang anaknya, terus harus menuntut anak ini sesuai dengan ekspektasi orang tuanya. Sehingga kalau anak gak mampu menahan, anak itu bisa depresi atau stres, agresi, bahkan bisa menyebabkan permusuhan antara orang tua dan anak. Itu. Yang kedua, ada di sekolah. Penyebab terjadinya bullying di sekolah itu awalnya dari hal-hal kecil yang diremehkan, karena beberapa anak-anak mungkin ya masih menganggap sepele hal-hal kecil. Mereka nggak akan mikir kalau ini ternyata bullying, tapi akhirnya mereka terus menerus melakukan itu sampai terjadi bullying yang fatal gitu. Yang ketiga, karena faktor kelompok sebaya. Tadi begini, ada di dekat rumahnya si anak itu pengen banget berteman sama sekelompok anak-anak lain gitu, yang kelihatannya rich, yang kelihatannya keren-keren banget, yang kelihatannya kuat-kuat banget. Akhirnya si anak ini berusaha atau kepingin banget masuk ke kelompok itu. Walaupun si anak ini bisa dikatakan terlalu memaksa dirinya sendiri sampai dia itu stres sendiri, depresi sendiri, karena egonya yang ingin bergabung dengan kelompok temennya yang dikatakan keren tadi. Oke, yang keempat, kondisi lingkungan sosial. Salah satunya ini, kemiskinan. Nah, itu bisa jadi faktor penyebab timbulnya perilaku bullying. Karena biasanya si anak yang tidak mampu ini tadi, dia akan pasti minta tolong kepada mereka yang lebih kuat ya, mereka yang lebih punya maksudnya. Nah, ketika udah pernah minta tolong, terus dia keseringan minta tolong, akhirnya si anak yang punya kuasa ini tadi memanfaatkan yang miskin tadi, begitu, sampai akhirnya muncullah benih-benih bullying di situ tadi. Oke, yang kelima, karena tayangan televisi dan media cetak. Salah satu survei di media massa memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya 60% dan kata-katanya sebanyak 43%. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang faktor penyebab munculnya bullying di lingkungan anak-anak zaman sekarang. Jadi fenomena perundungan atau bullying tadi adalah salah satu masalah yang hingga saat ini belum bisa diberantas secara menyeluruh karena banyaknya kasus yang terjadi. Korban perundungan tidak berani memberitahu siapapun tentang kondisi yang dialaminya karena mungkin mereka diancam atau lebih diintimidasi oleh yang lebih berkuasa. Sebagai manusia, kita tuh juga wajib menjaga perasaan manusia yang lain gitu loh. Gak usah mikir, baperan lu gitu. Biasanya orang Indonesia kan gitu, suka dark jokes, akhirnya menilai seseorang yang
menurutnya itu nggak baperan, jadi dia ngomong seenaknya sendiri. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis bullying yang mungkin dialami oleh beberapa anak dan orang tua pun berhak tahu, harus tahu, wajib tahu gitu. Yang pertama ada bullying fisik. Biasanya kalau seperti ini tuh sudah sangat-sangat sering dilakukan di negara Indonesia ya, bahkan dimanapun oleh anak-anak maupun pemuda biasanya dilakukan seperti ini. Misal kita lagi jalan, tiba-tiba ada yang ngejegal, ada yang narik rambut, ada yang tiba-tiba tasnya tuh diambil, terus kamu harus push up 100 kali misalnya gitu, kamu harus nurutin apa yang aku mau gitu. Sering dipukulin, terus kamu nggak berani bilang ke orang tuamu, ini kenapa nak, kamu nggak mau jawab jujur. Nah itu karena penyebab kamu nggak mau jujur itu mungkin kamu diancam akan disiksa dengan perilaku yang lebih kejam lagi. Nah itu bahaya sih kalau fisik. Yang kedua ada bullying verbal. Tindakan bullying ini bisa dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan. Satu dampak dari perundungan secara verbal ini, walaupun tidak terlihat secara langsung, tapi dampaknya sangat berpengaruh. Karena pelakunya tidak akan ragu untuk melontarkan ucapan yang tidak pantas secara terus-menerus kepada korbannya, sehingga anak itu bisa kena mental, langsung kena mental, walaupun nggak kena secara fisik, tapi dia langsung nyerang secara mental. Biasanya jenis perundungan ini itu dialami oleh anak yang memiliki kekurangan fisik yang kelihatan banget, misalnya mohon maaf dia gemuk, minderan, atau prestasi di sekolahnya itu kurang tampak gitu. Oke, yang ketiga, tindakan pengucilan. Tindakan pengucilan ini contohnya si anak ini gak dapat temen, terus akhirnya dia dimusuhin karena mungkin si teman-teman yang lain itu mencari-cari kekurangan dia. Kenapa sih kok dia nggak punya teman? Akhirnya mikir kayak gitu, kemudian akhirnya dia diabaikan oleh lingkungannya. Sedangkan hal itu bisa menyebabkan anak itu akan kesulitan dalam mencari teman karena si pelaku bullying ini akan memiliki kemampuan untuk membujuk orang lain agar kamu jangan berteman sama dia tuh gini, akhirnya mengarang kekurangannya dia gitu loh. Padahal sebenarnya si anak ini enak buat ditemenin gitu, cuman ya ada pelaku yang omongannya gak enak tadi, terus mengarang-arang hal-hal yang bikin kita nggak suka sama anak itu. Kalau emang kalian udah nggak kuat berteman sama orang yang seperti itu, nggak apa-apa, tinggalin aja daripada mental kalian nanti yang rusak. Semangat. Oke, selanjutnya ada bullying seksual. Jenis perundungan seksual pada remaja adalah jenis perundungan dengan cakupan yang cukup luas, dimulai dari seperti menyebarkan foto korban yang bersifat seksual atau pribadi, kemudian mengambil foto korban diam-diam dengan tujuan memuaskan gairah seksual seorang pelaku, dan memaksa korban menonton atau melihat hal-hal yang berbau pornografi. Dalam beberapa kasus perundungan seksual, termasuk dalam tindakan kriminal, yaitu bisa menjurus ke pelecehan atau kekerasan seksual, teman-teman, yang memungkinkan pelaku ditindak secara hukum. Kebanyakan korban dari jenis perundungan seksual adalah anak perempuan. Meskipun tak menutup kemungkinan anak laki-laki juga bisa mengalami jenis perundungan seperti ini. Oke, ada bullying di dunia maya. Nah, ini selain kekerasan fisik, bullying di dunia maya ini udah banyak terjadi ya di mana-mana, walaupun di rumah itu masih bisa aja dapat karena lewat media sosial. Bullying yang terjadi di dunia maya ini biasanya disebut dengan cyberbullying. Itu nama kerennya gitu. Terjadi di media sosial yang contohnya di Instagram, aplikasi chatting seperti WhatsApp, Twitter, Facebook. Nah gitu. Contohnya bisa lewat status WA gitu, status WhatsApp. Biasanya
orang kalau punya masalah itu nggak langsung diselesaikan, tapi mereka harus saling sindir menyindir dulu katanya, biar puas gitu. Kalau yang disindir udah kalah kehabisan kata-kata, dia menganggap dia menang gitu. Akhirnya nyari lah temen, ayo serang ini lagi gitu, lewat IG-nya gitu, lewat postingan IG-nya. Akhirnya komen, oh jadi ini yang sok cantik gini. Itu juga termasuk perundungan lewat ini dunia maya. Saking menakutkannya kalau lewat dunia maya, walaupun kita nggak kena secara langsung. Dan kalian tahu nggak sih kalau netizen Indonesia ini mulutnya pedes banget, gila, bisa sampai ke postingannya artis-artis luar negeri loh. Kalau netizen Indonesia udah terlanjur ngeluarin kata-kata yang jelek banget, nyakitin banget. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan dari aku. Semoga dengan adanya penjelasan ini, kegiatan bullying di Indonesia dimanapun bisa berkurang secepat mungkin, karena emang dampaknya itu sangat luar biasa. Walaupun tidak kena secara fisik, tapi kalau udah kena mental itu udah bahaya banget, ngobatinnya susah. Karena kalau si pelaku udah trauma berat, depresi berat, itu benar-benar sampai ada yang nggak mau ketemu sama orang. Yang aku mau bilang aja, kalau menjaga perasaan sesama manusia itu penting banget, apalagi sama orang yang nggak enakan. Kita harus pintar-pintar mengolah kata, alias berpikir dulu sebelum berbicara, agar nggak menyakiti hati orang lain. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jikalau selama penyampaian tadi logat aku sulit dipahami, kemudian komunikasi saya juga kurang lancar. Mohon maaf banget jikalau ada salah kata juga dalam penyampaian saya. Terima kasih telah menonton video ini, dan saran aku banyak-banyak baca berita tentang bullying agar kalian sebagai manusia bisa saling mengerti dengan manusia yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.